Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, jelang 1 Muharram 1447 Hijriah, pemerintah Arab Saudi melaksanakan tradisi tahunan dengan memasang kiswah baru pada Ka'bah. Proses penggantian kiswah atau kain penutup suci yang menjadi simbol penghormatan tertinggi Baitullah dilakukan kemarin Rabu pemirsa setelah salat Isya. Proses pemasangan kiswah dilakukan tim khusus dari Presiden Umum Urusan 2 Masjid Suci yang melibatkan para ahli terlatih. Kiswah dibawa dari pabrik pembuatnya menggunakan truk khusus, kemudian dipindahkan ke mobil pengangkut kecil yang masuk ke arah Masjidil Haram dengan pengawalan ketat aparat bersama sejumlah pejabat. Anak-anak mengenakan rompi khas petugas pun turut dilibatkan dalam prosesi sebagai bagian dari edukasi nilai-nilai keislaman sejak dini. Kiswah tahun ini memiliki nilai fantastis sekitar 108 miliar rupiah. Pemirsa, demi setetes air berkah, ribuan warga Solo rela berdesakan di Pura Mangkunegaran. Tradisi jamasan pusaka ini menjadi bagian penting peringatan malam 1 Suro. Inilah kemeriahan menyambut malam 1 Suro. Ratusan warga Solo dan sekitarnya yang hadir di Pura Mangkunegaran berebut air jamasan atau air yang digunakan untuk mensucikan benda pusaka. Warga meyakini dengan memperoleh air tersebut akan mendapatkan berkah. Unik gitu ya, karena saya bukan asli dari Solo, jadi penasaran. Awalnya saya penasaran, terus begitu melihat ternyata Jawa yang benar-benar Jawa itu seperti ini gitu loh. Pura Mangkunegaran menggelar perayaan kirap pusaka yang digelar setiap malam 1 Suro. Usai dijamasi atau dimandikan, pusaka-pusaka berupa tombak keramat ditutup dengan kain kuning untuk ikut dibawa sejumlah abdi dalam prosesi kirap. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-10, Bre Cakrahutomo Wirasujiwo membuka acara kirap. Selain abdi dalam dan kerabat Mangkunegaran, kirap juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan. Rute kirap pusaka tahun ini sama seperti tahun lalu. Kalau di total mungkin panjangnya sekitar 3 kiloan ada. Lalu untuk jumlah tamu di pendopo ada 1.000 orang. Lalu peserta kirap pun juga 1.000 dan bahkan akan lebih. Semua peserta kirap berjalan tanpa alas kaki, mengelilingi pura tanpa bicara atau bisu. Ribuan masyarakat mengikuti kirap mengenakan pakaian adat Jawa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, ribuan warga Banten menggelar pawai obor. Tidak hanya pawai obor, warga juga memamerkan replika masjid serta berpakaian unik untuk memeriahkan malam Tahun Baru Islam. Ratusan warga Perum Sudirman, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, tumpah ruah menggelar pawai obor menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Pawai dimulai dari depan masjid menuju jalan utama dengan keliling sejauh 3 km. Selain membawa obor, pawai juga memperlihatkan sejumlah replika seperti masjid, replika rudal, lampion, hingga membawa bendera Palestina. Kegiatan ini digelar untuk memperkenalkan dan mengedukasi tradisi Islam kepada anak-anak dan remaja agar lebih memeriahkan Tahun Baru Islam dibanding Tahun Baru Masehi. Selain di Tiga Raksa, ratusan warga Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten juga turun ke jalan untuk memeriahkan peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Yang menarik, selain menggunakan pakaian takwa, sejumlah warga yang ikut pawai juga menggunakan kostum pocong dan buto ijo. Selain itu, untuk memeriahkan malam Tahun Baru Islam, warga juga menyalakan kembang api yang membuat acara semakin meriah. Pawai obor malam Tahun Baru Islam menjadi agenda rutin warga. Selain menjadi sarana syiar Islam, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron Aimarani, iNews melaporkan.
Selain di Provinsi Banten pemirsa, perayaan malam tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah juga disambut meriah oleh masyarakat di sejumlah daerah. Dengan semangat kebersamaan, warga pun antusias mengikuti pawai obor. Warga di sejumlah daerah merayakan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 1000 obor menyala terang di sepanjang jalan menuju Masjid Agung Al-Ansori. Obor dibawa warga dari berbagai desa sebagai simbol cahaya hijrah dan semangat kebersamaan. Selain pawai obor, panitia juga menggelar santunan bagi puluhan anak yatim piatu, serta memberikan hadiah kepada warga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Di Jember, Jawa Timur, warga juga menggelar pawai obor keliling kota dalam merayakan malam tahun baru Islam. Anak-anak, pemuda dan manula ikut ambil bagian dalam pawai obor ini. Lantunan sholawat dan asma Allah diagungkan dalam pawai obor. Sementara warga lain terlihat antusias melihat dari pinggir jalan. Sementara itu, warga kota Cimahi, Jawa Barat juga menggelar pawai obor keliling kampung diiringi salawat. Ratusan masyarakat bersukacita menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Sambil menanti pergantian masuk 1 Muharram, mereka menggelar pawai obor dari kampung ke kampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, memasuki libur panjang tahun baru Islam, puluhan ribu kendaraan wisatawan mulai memadati Tol Paster Bandung. Kepadatan juga terjadi selepas gerbang Tol Paster menuju pusat kota Bandung. Sebanyak 58.000 lebih kendaraan tercatat memasuki gerbang Tol Paster sejak siang tadi. Kepadatan juga terjadi dari arah Jalan Dr. Unjunan menuju area tol hingga menyebabkan kemacetan sepanjang 5 km. Dinas Jasa Marga mencatat sebanyak 32.626 kendaraan memasuki kota Bandung. Sementara kendaraan yang keluar kota Bandung hingga malam ini tercatat sehingga 58.711 kendaraan. Kepadatan diprediksi akan terus berlangsung hingga esok hari.